Shalom. Bapak Ibu yang hari ini berhimpun di tempat ini, yang di balkon, yang di depan Pas Korintus, yang di halaman karena kita tidak muat, juga yang mendengarkan radio Suara Pengharapan. Mari kita bersama-sama mengambil waktu yang terindah ini, pagi ini, untuk bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan dari kelanjutan dari karya Kristus. Dari Yesus menggenapkan seluruh perintah Bapa, mati di kayu salib, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Lalu setelah kebangkitannya, Yesus 40 hari lamanya melayani murid-muridnya dan memberitakan kerajaan Allah. Dan sampai hari yang ke-40 berikutnya, Yesus naik ke surga. Mari kita buka di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 1-11 sebagai ayat pembuka. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi aku akan membaptis, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara, untuk kesekian kalinya kita mendengar firman Tuhan tentang bagaimana Yesus naik ke surga. Yesus terangkat ke surga. Setelah genap 40 hari Yesus melayani murid-muridnya, tibalah saatnya Yesus naik ke surga. Yesus terangkat ke surga. Pada hari Minggu yang lalu saya sudah menerangkan 7 poin pentingnya Yesus naik ke surga. Hari ini kita akan belajar apakah hal yang terjadi ketika Yesus naik ke surga. Yang terjadi ketika Yesus naik ke surga, yang pertama yaitu Yesus terangkat. Yesus naik ke surga berarti ini merupakan suatu perpindahan tempat, di mana Yesus yang melaksanakan misinya di
bumi sudah selesai dan naik, artinya pindah tempat ke surga. Saya ingin menerangkan hal-hal yang belum kemarin saya terangkan supaya kita semua memiliki pengertian, pemahaman, lalu iman kita didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Artinya, ketika Yesus naik ke surga berarti Yesus berpindah tempat. Karena bumi ini adalah tempat dan surga adalah tempat. Kalau ada yang ditanya anak-anak kecil, surga letaknya di mana? Di hati. Padahal kadang-kadang hatinya penuh iri. Kadang-kadang hatinya penuh dengan kemarahan. Hatinya penuh dengan dendam. Surga ada di mana? Oh, surga itu suasana. Bukan. Kalau ada lagu yang mengatakan suasana surga turunlah. Surga bukan hanya sekedar suasana. Surga bukan hanya sekedar menunjukkan itu, oh surga itu di hati, bukan. Surga adalah tempat di mana Tuhan bertahta, Tuhan memerintah. Dari sini kita belajar berarti Yesus meninggalkan bumi dan dia berpindah dari bumi ke surga. Kenaikan Yesus ke surga itu bukan berarti seperti kenaikan yang tiba-tiba langsung hilang gitu, enggak. Tetapi kenaikan Yesus ke surga, terangkatnya Yesus ke surga, perpindahan Yesus dari bumi ke surga disaksikan oleh banyak orang dan pelan, naik pelan. Dari tampak besar lalu mengecil. Terus Alkitab menerangkan sampai awan menutupi. Dari yang kelihatan sampai tidak kelihatan. Oleh karena itu pemahaman Yesus naik ke surga, Yesus terangkat ke surga, kita mesti percaya memang Yesus berpindah secara fisik dari bumi ke surga. Amin, saudara. Yang berikutnya, yang kedua, ketika Yesus naik ke surga, apa yang terjadi? Yang terjadi bahwa Yesus dimuliakan. Kemarin saya terangkan, Yesus dinubuatkan sebagai raja. Kita melihat bahwa ketika Yesus naik ke surga, maka Yesus mengalami perubahan. Dari fisiknya ketika dia melayani di bumi, ini berbeda dengan ketika dia bangkit. Ketika setelah bangkit 40 hari bersama muridnya, Yesus menggunakan tubuh kemuliaan. Apakah pada saat sebelum mati dan bangkit belum menggunakan tubuh kemuliaan? Belum. Tubuhnya masih dibatasi ruang dan waktu. Tetapi ketika setelah bangkit, lalu menjumpai murid-muridnya selama 40 hari, Yesus menggunakan tubuh kemuliaan. Tapi tubuh kemuliaan yang dipakai oleh Yesus pada saat kebangkitannya belum sempurna.
Ketika Yesus terangkat ke surga, maka Yesus mengalami perubahan dari tubuh biasa kepada tubuh kemuliaan, kepada tubuh kebangkitan, lalu dengan tubuh kemuliaan. Saudara, di dalam Yohanes pasal 7 ayat 39 diterangkan yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ada kata karena Yesus belum dimuliakan. Kalau saya bandingkan dengan apa yang terjadi pada Kisah Rasul pasal 9 ayat 3 sampai 5, Kisah Rasul 22 ayat 6 sampai 8, Kisah Rasul 26 ayat 12 15. Saya teliti. Setelah Yesus naik ke surga, Paulus yang dulu bernama Saulus, dia memiliki pengalaman pribadi bagaimana dia ketika Yesus menjumpai Saulus, maka dia rebah ke tanah karena dia tidak tahan melihat cahaya kilat, melihat sinar kemuliaan, sampai Saulus buta. Saudara, ini terjadi ketika Yesus setelah naik ke surga. Tubuhnya mengalami kemuliaan sampai Saulus tidak tahan. Akhirnya dia jatuh dari kudanya dan buta. Ketika dia buta, Yesus bertanya, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus bingung. Siapa saya bisa menganiaya pribadi yang demikian berkuasa? Dia bingung. Saya hanya manusia biasa, kenapa saya bisa menganiaya pribadi yang penuh kuasa? Siapakah engkau? Yesus, akulah yang engkau aniaya. Saulus tidak melihat Yesus sebagai manusia biasa, tapi Saulus melihat Yesus di dalam cahaya yang menyilaukan, penuh kemuliaan. Amin, saudara. Sehingga ketika Yesus terangkat ke surga, Yesus mengalami pemuliaan yang sempurna. Apa fungsi kenaikan Yesus ke surga? Yang utama, yang harus saya ulang-ulang, ketika Yesus naik ke surga, Yesus sedang mendeklarasikan bahwa misinya untuk menebus dosa sudah selesai. Ini saya ulang-ulang karena ini penting. Sehingga kemarin saya terangkan di dalam Yohanes pasal 17 ayat 4 dan 5. Ketika sebelum disalib, Yesus memberikan laporan yang terakhir. Dia berdoa, tetapi doanya sebagai laporan, Bapa, aku telah mempermuliakan engkau dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Lalu ayat yang kelima, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Saudara, ayat 4 dan 5 ini, ayat 4 mengatakan laporan Yesus bahwa misinya di dunia sudah selesai. Yesus pribadi yang bertanggung jawab. Ketika dia punya misi, punya panggilan,
diselesaikan dengan tuntas. Dan ayat yang kelima berbicara ketika dia nanti menyelesaikan misinya, disalib, bangkit, dan naik ke surga, Yesus mengalami kemuliaan yang dimiliki di hadirat Bapa. Di bumi dia diolok-olok, di bumi dia diludah, di bumi dia dihina. Apalagi ketika ada di kayu salib, digantungkan kayu salib. Sampai orang pun tidak mengenali mukanya. Banyak luka, demikian hina. Tetapi ketika dia naik ke surga, dia buktikan bahwa Yesus berasal dari surga. Dia yang adalah Tuhan, yang sudah menyelesaikan misinya untuk menyelamatkan manusia. Amin, saudara. Amin, saudara. Si Tuhan. Ini. Yesus yang adalah Tuhan datang ke dunia untuk membereskan dosa. Dan ketika dia ada di kayu salib, posisinya Yesus ini didosakan. Terkena kutuk. Dan ketika misinya selesai, Yesus kembali ke surga. Kenapa dikatakan selesai? Karena Yesus menyelesaikan dosa dari semua manusia yang dipilih. Ini satu hal yang penting, satu kalimat yang penting perhatikan. Andai kata ada satu dosa saja dari orang pilihan yang belum dibereskan Yesus, maka ia tidak mungkin diterima Bapa. Perhatikan. Andai kata ada satu dosa saja dari orang pilihannya yang belum dibereskan Yesus, Yesus tidak akan diterima oleh Bapa. Dari fakta bahwa Yesus bangkit, Yesus mengalahkan maut. Dari fakta bahwa Yesus naik, Yesus diterima Bapa, berarti misi keselamatan yang dikerjakan Yesus untuk membereskan semua dosa umat pilihannya sudah selesai. Amin. Makanya jangan ragu-ragu lagi. Di dalam Yesus semua kutuk, semua dosa sudah dibereskan. Sehingga kita tahu bagaimana hubungan antara penyaliban Yesus, kebangkitan, dan kenaikan ke surga. Saudara, ini merupakan satu fakta bahwa benar-benar misi Yesus selesai. Yesus diterima Bapa, kembali ke surga, menunjukkan misinya benar-benar selesai. Yang kedua, apa fungsi Yesus naik ke surga? Kemarin sudah saya singgung bahwa Yesus naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus pergi ke surga dengan misi yang luar biasa, yaitu menyiapkan tempat di surga. Membangun rumah bagi kita satu persatu.
Saya mau tegaskan, bagaimana rumah kita di surga nanti sangat bergantung dari kehidupan kita. Dengan percaya Yesus, dengan menerima Yesus, kita masuk surga. Asal kita tidak murtad. Berarti keselamatan bisa hilang. Saya tegaskan berkali-kali, keselamatan bisa hilang. Kalau orang sudah percaya Yesus, lalu dia sengaja meninggalkan Yesus, lalu dia tidak lagi menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia murtad. Dia tidak akan terima keselamatan, karena keselamatan itu diberikan kepada mereka yang setia sampai akhir. Berarti ketika kita terima Yesus, kita terima kafling, ibaratnya seperti itu. Tetapi bagaimana rumah kita? Seperti apa rumah kita? Itu bergantung dari kehidupan kita. Perbuatan tidak menentukan kita masuk surga. Sudah punya kafling masuk surga. Di dalam ajaran lain dikatakan bahwa orang masuk surga itu bergantung dari timbangan. Kalau banyak baiknya nanti masuk surga. Kita enggak seperti itu. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan berhidup kekal. Ya, betul. Tetapi nanti bagaimana rumah kita di surga bergantung dari kehidupan kita. Di dalam Wahyu pasal 22 ayat 12 dikatakan, aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ini ayat tidak boleh dihilangkan. Gereja ini tidak mengajarkan bahwa nanti rumah kita di surga sama. Jadi surga itu bentuk sebuah rumah besar, lalu kita akan masuk surganya sama, enggak. Di surga setiap orang punya kafling. Di surga setiap orang memiliki rumah masing-masing. Setiap orang berbeda. Makanya kalau saudara tahu ada yang mengatakan, oh dia dipanggil Tuhan, rumahnya sudah jadi. Sampai sekarang Yesus masih bekerja, menyediakan tempat bagi kita. Dan setiap orang rumahnya disediakan, hanya bagaimana kualitas rumahnya berbeda satu dengan yang lain. Keadilan Allah mengharuskan melakukan ini. Kehidupan kita ini sebanding dengan bahan bangunan yang kita kirimkan kepada Yesus untuk membangun rumah kita di surga. Karena itu makin kita setia, makin kita taat, makin kita saleh, makin kita memberi diri untuk melayani Tuhan, makin kita kudus. Dalam arti kudus ini bukan kudus sebagai status. Orang yang sudah percaya Yesus sudah dikuduskan. Sudah secara status. Tapi banyak orang yang sengaja hidup dalam daging. Maksud saya itu. Karena ada orang yang percaya Yesus tapi masih hidup dalam daging. Berbuat dosa. Dosa yang utama itu dosa tidak percaya Yesus. Tetapi dosa perbuatan itu bisa menjauhkan kita dari janji Tuhan. Menuduh kita. Membuat hidup kita dijajah oleh kuasa kegelapan. Dalam hal rumah kita di surga, Tuhan menuntut kita semua orang percaya untuk kita hidup dalam ketaatan. Amin. Ketaatan berarti apa? Saling mengasihi. Ketaatan berarti apa? Menjadi berkat, jangan jadi batu sandungan. Ketaatan berarti apa? Hidup yang difokuskan untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Bukan hidup yang difokuskan untuk melayani diri sendiri. Saudara, jangan sampai nanti ketika kita sudah punya kafling, lalu kaflingnya hanya dibangun dengan tenda.
Jangan kaget kalau ada orang yang tidak percaya kepada hal ini. Ya, yang penting percaya Yesus. Ya, perkara hidup saya, semau saya, udah yang penting saya percaya Yesus. Saya mau kasih tahu saudara, orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh memberi dirinya terus senantiasa diubahkan, bertumbuh, berbuah, diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Kalau kita tidak punya bahan bangunan yang bagus, selama hidup di dunia kita tidak punya bahan yang bagus untuk membuat, jangan-jangan nanti di surga hanya di tenda. Saya baca dari buku Louis Berkhof, dari referensi Matius pasal 11 ayat 22, 24, Lukas 12 ayat 47, 48, Daniel 12 ayat 3, juga 2 Korintus 9 ayat 6. Saya mengutip, tetapi di sana akan ada tingkat-tingkat yang berbeda, baik tentang kebahagiaan di surga maupun hukuman di neraka. Dan tingkat-tingkat ini ditentukan oleh apa yang dilakukan dalam daging. Saya teliti juga dalam satu buku sistematik teologi, Louis Berkhof halaman 733. Saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa Yesus naik ke surga, menyatakan misinya selesai. Yang kedua, menyediakan tempat bagi orang percaya. Ini mengandung janji juga bahwa setiap kita yang percaya pasti akan naik ke surga. Amin. Sama seperti kebangkitannya, kita juga akan dibangkitkan. Kecuali kalau ada rapture, pengangkatan. Kalau nanti jam 12 ada pengangkatan, selesai. Ada yang diangkat, ada yang ditinggal. Tapi kalau Tuhan izinkan kita mati dulu, kita juga akan mengalami kebangkitan. Sama seperti yang dialami Yesus. Lalu ketika kita mengalami kebangkitan, kita juga akan mengalami naik ke surga. Kapan? Ketika Yesus datang. Di dalam awan-awan dikelilingi oleh sangkakala malaikat, dan sebagai mempelai pria dia menjemput mempelai wanita, yaitu kita semua. Yang keempat, fungsi Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus turun. Di dalam Yohanes 16 ayat 7 kemarin saya katakan di dalam firman Tuhan, namun benar yang kukatakan ini adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saya tidak tahu kenapa ya, kalau Yesus belum turun, belum naik ke surga, Roh Kudus tidak turun. Saya nggak tahu karena Alkitab tidak menjelaskan. Tetapi Yesus pergi ke surga, terangkat ke surga, naik ke surga, supaya Roh Kudus turun. Dengan demikian ini akan menjadikan sebuah perpindahan. Yesus tidak lagi menyertai orang percaya secara jasmani. Secara jasmani Yesus tidak ada lagi di bumi, tetapi secara rohani Yesus menyertai orang percaya. Oleh karena itu, setelah Yesus naik ke surga, dia berpesan supaya dia tinggal di Yerusalem menantikan janji Bapa, yaitu kuasa dari tempat yang Maha Tinggi. Yang terakhir, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya duduk itu menduduki tempat terhormat. Bukan duduk bermalas-malasan. Yesus menduduki, Yesus memerintah. Memerintah sebagai raja. Oleh karena itu kenaikannya ke surga juga berarti penobatan Yesus sebagai raja.
Walaupun orang Israel punya harapan yang salah. Maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Dia berharap Yesus menjadi raja secara jasmani. Kalau raja secara jasmani itu sementara. Tidak ada raja secara jasmani di dunia ini yang kerajaannya kekal. Tetapi kerajaan Tuhan, di mana Yesus sebagai rajanya, adalah kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan, tidak pernah tergantikan, kekal sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Selain menjadi raja, pengertian duduk yaitu Yesus sebagai imam besar pengantara. Di zaman Israel dulu, imam besarnya ini manusia biasa. Imam besarnya juga ada kesalahan. Bahkan ketika dia masuk setahun sekali ke ruang Maha Kudus, bisa saja dia mati. Ini. Di dalam Ibrani 4 ayat 14 dikatakan, kita sekarang mempunyai imam besar agung yang melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Dan keimaman Yesus ini tidak akan beralih. Kalau imam besar beralih, ganti. Tetapi keimaman Yesus tidak akan beralih. Di dalam Ibrani pasal 7 ayat 24-25 dikatakan, tetapi ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Ayat 25, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Sempurna. Semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ketika imam besar yang menjalankan persembahan menurut hukum Taurat, dia membawa darah binatang. Tetapi dalam Ibrani dikatakan, Yesus ini dia datang ke tempat kudus bukan membawa darah binatang, tetapi membawa darahnya sendiri. Amin. Oleh karena itu diterangkan bahwa maka dia dapat menyucikan tidak hanya lahiriah tetapi hati nurani. Ayat 26, sebab iman besar yang demikian yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang berdosa, lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Itulah Yesus. Oleh karena itu ditegaskan lagi dalam Ibrani pasal 8 ayat 1 dan 6. Bahwa inti dari segala yang kita bicarakan, kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Ayat 2, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Karena kemah Israel tabernakel didirikan oleh Musa. Yesus melayani sebagai imam besar bukan di kemah yang dibuat manusia, tetapi yang dibuat oleh Tuhan. Saudara, oleh karena itu kita bisa melihat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Ketika kita punya imam besar, kita punya pembela. Imam besar kita punya perantara. Memang kita berusaha untuk kita taat. Tetapi ketika kita bersalah kepada Tuhan, jangan takut. Karena kita mempunyai seorang pengantara, itu Bapa Yesus Kristus yang adil. Imam besar. Yesus tidak pernah melihat kepada kesalahanmu. Makanya kemarin saya katakan, jangan ada yang terintimidasi dengan dosa masa lalu. Terintimidasi dengan dosa itu intimidasi dari setan. Bapa itu melihat, ketika dia melihat kita, dia melihat Yesus. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya punya banyak kekurangan kelemahan.
Tapi saya tidak pernah takut. Saya rindu bertumbuh. Tidak ada seorang pun hamba Tuhan yang sempurna. Saya sungguh-sungguh rindu untuk memberi yang terbaik. Untuk melayani yang terbaik. Belajar. Ya. Saya juga percaya bahwa hidup saya diperkenan Tuhan. Karena apa? Ketika Bapa melihat saya, dia melihat Yesus. Itulah Yesus yang menanggung semua kelemahan kita. Dengan demikian kita bisa hidup secara damai sejahtera. Amin. Orang yang selalu dituduh itu nanti menuduh. Orang yang merasa dihakimi itu akibatnya mudah menghakimi. Orang yang belum merasakan kasih Tuhan, dia juga tidak bisa mengasihi orang lain. Penting sekali kita mengerti hal ini supaya kita bertumbuh dengan iman kepada Tuhan, dengan damai sejahtera, tanpa rasa tertuduh. Paulus mengatakan, oh aku ini melupakan apa yang di belakangku. Aku mau bertumbuh tertuju kepada apa yang di depanku. Amin. Amin. Ya di depan. Makanya orang-orang muda jangan suka melihat yang ke belakang. Kita kalau mau maju jangan lihat yang di belakang. Gereja kita kalau mau berkembang jangan lihat yang di belakang. Yang di belakang itu dicintai sebagai proses hidup kita. Dicintai sebagai jalan di mana kita itu melihat, oh ketidaktaatan kita, kesalahan kita, kedegilan hati kita. Oh itu yang kemarin. Sekarang kita mau. Supaya hidup kita semakin diperkenan Tuhan. Itulah iman besar. Saudara, oleh karena itu, bagian dari iman besar ini menjadi bagian yang terakhir. Di dalam Kolose 3 ayat 1-4, firman Tuhan berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Cari perkara di atas. Di atas di mana? Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudara perhatikan ayat ini. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saya punya Alkitab besar, saudara. Ini Alkitab besar. Saya beli dulu. Ngonjagani kalau saya tua dan saya tidak bisa baca pakai kacamata. Ini saya beli ketika saya masih muda. Saya berharap besok kalau saya udah ini tidak perlu pakai kacamata. Ternyata saya pakai kacamata pun juga tidak bisa. Ternyata tanpa kacamata walaupun tulisannya besar tidak bisa. Ini Alkitab. Alkitabnya besar. Kelihatan saudara? Sekarang kelihatan apa tidak? Tidak. Kenapa tidak kelihatan? Karena tersembunyi di dalam mimbar. Alkitab ini tidak kelihatan tersembunyi. Demikian juga hidup kita. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Amin. Makanya ketika Bapa melihat kita, dia melihat Yesus. Cari perkara di atas. Jangan di bumi. Sebab kamu telah mati dalam hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Perhatikan, janji Tuhan. Walaupun sekarang kita ini masih belum sempurna, masih hina. Tapi ketika kita hidup dalam Kristus, hidup kita tersembunyi dan nanti akan dinyatakan kemuliaan yang kita miliki adalah kemuliaan di dalam Kristus. Kita akan diubahkan di dalam tubuh kemuliaan sama dengan Kristus. Oleh karena itu jangan ragu-ragu. Sambut hari kenaikan Yesus ke surga dengan iman
Yesus sudah menuntaskan pekerjaannya di bumi. Dia naik ke surga. Dia dimuliakan. Kita juga akan mendapatkan kemuliaan yang sama. Amin. Yang berikutnya, jangan pernah ragu-ragu. Ya. Kalau orang itu memang bawaannya kan tidak pernah kebenaran, saudara. Saudara kalau melayani Tuhan, saudara kalau melayani keluarga besar, saudara kalau berbuat untuk masyarakat, enggak ada yang benar, saudara. Selalu saja kurang, itulah manusia. Tetapi ketika kita beri hidup kita pada Tuhan, hidup kita diperkenan karena Tuhan tidak melihat kepada perbuatan kita. Tuhan melihat kepada hati kita. Amin. Cari perkara di atas. Melalui pelayanan, melalui ibadah kenaikan pada hari ini. Yuk semakin hari kita semakin berbuat baik. Menjadi berkat. Hidup yang berpadanan dengan Tuhan. Sebagai bahan, kita ngirim bahan untuk Yesus buatkan rumah kita. Jangan hidup sembarangan. Ya, jangan hidup pencitraan. Kalau enggak ketahuan orang, hidupnya ada dalam dosa. Tapi kalau di gereja kita, bisa jadi malaikat. Jangan hidup pakai topeng. Coba ngomong kanan kiri, jangan hidup pakai topeng. Ya, karena Tuhan melihat, ya. Saudara mau rumahnya bagus apa tidak bergantung dari apa yang kita lakukan. Mari kita berdiri. Kita akan pujikan, aku mengasihi Engkau Yesus.